ketetapan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak terima. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Ini adalah permasalahan yang sangat penting jamaah sekalian berkaitan dengan keimanan kita terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang secara prinsipnya harusnya seorang mukmin mereka adalah seseorang yang pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan seluruh ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah ada dua. Ketetapan Allah ada dua, atau yang dikenal dengan takdir ketetapan ini. Yang pertama adalah kauniyah. Takdir secara kauniyah. Kauniyah adalah ketetapan Allah yang berkaitan dengan penciptaan. Ketetapan Allah yang berkaitan dengan penciptaan. Seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah atas dasar ilmunya, kehendaknya, dan segala hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqta hadza batila. Dan seluruh yang diciptakan Allah tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Dan untuk ketetapan yang nomor satu ini kejadiannya adalah wajib terjadi. Tidak ada satu orang pun dari makhluknya yang berhak atau yang bisa menggantinya. Contohnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seorang bayi itu lahir dari rahim ibunya. Telur keluar dari jenis betina dari hewan. Ini tidak bisa diubah. Ini namanya kauniyah. Ketetapan Allah yang kedua adalah ketetapan syar'iyah. Ya, syar'iyah adalah ketetapan Allah yang berkaitan dengan aturan-aturan syariat. Dan ketetapan yang kedua ini mungkin bisa jadi terlaksana, bisa jadi tidak terlaksana. Seperti Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia ini beriman. Ternyata di antara mereka ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang tidak. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kaum muslimin untuk menjaga salatnya 5 waktu. Tetapi ada yang salat, ada yang tidak. Ini ketetapan syar'iyah. Dan di sini penulis mengatakan at-tahakkumu 'ala Allah kama fil ayati sabiqah. Mereka adalah protes ya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan memilih untuk atau mengedepankan pendapatnya pribadi. Mereka menganggap pendapatnya lebih baik daripada pendapat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu yang dicontohkan di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, antum taqra tafadhal, afwan. Saya lupa. Al-mas'alatul mi'ah al-istidrak wal iqtirah 'ala Allah. At-tahakkum 'ala Allah kama fil ayati as-sabiqah. Qala syarih التحكم على الله يعني الاقتراء على الله كما في الآية ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كأن الله جل وعلا لا يعلم ما في نفسه من الصلاحية وهم يعرفون الصلاحية فهذا والعياذ بالله استدراك على الله كما قال تعالى ولولا نزل عليه قرآن جملة واحدة ويقترحون على الله ويقولون كيف يفرق الله القرآن وينزله منجما ولم ينزله جملة واحدة يتدخلون فيما لا يعنيهم وفيما لا علم لهم. Naam, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di sini. At-tahakkum 'ala Allah yakni yang dimaksud orang-orang jahiliyah komplain terhadap Allah Subhanahu wa taala ya adalah pada ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman
laula nuzzila hadzal Qur'an. Orang-orang jahiliyah mengatakan, jika saja Al-Qur'an tidak diturunkan ala rajulin minal qaryatain azim. Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan jangan pada Nabi Muhammad, tapi kepada salah satu di antara dua orang yang ada di desa ini. Dua orang ini adalah Al-Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud. Ya, dua orang ini orang kaya raya, orang pembesar. Mereka tidak terima Allah Subhanahu wa taala menetapkan wahyu ini turun pada Nabi Muhammad, yaitu orang yang bukan orang kaya dan bahkan tidak bisa baca tulis. Mereka tidak terima. Mereka katakan harusnya wahyu turun pada Walid bin Mughirah atau Urwah bin Mas'ud. Nah, ini mereka mengedepankan akalnya, ya, daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi banyak di antara kaum muslimin, ya. Baru-baru saja ada yang mengatakan bahwasanya meditasi itu jauh lebih baik daripada zikrullah. Meditasi itu adalah yaitu proses seseorang diam, ini adalah adat Buddha untuk berbuat khusyuk, ya. Kemudian dia benturkan dengan zikrullah. Allah mengatakan apa? Ala bidzikrillah tatmain al-qulub. Hanya dengan zikrullah, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Orang tadi mengatakan, enggak, dengan meditasi lebih tenang. Ya, ini sama, ini perkara jahiliyah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala dia benturkan, bahkan dia tolak dan mencari ketetapan selain Allah. Sama seperti perbuatan orang-orang jahiliyah yang disebutkan tadi. Ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lamu ma fi nabiyhi minas salahiyah. Seakan-akan Allah enggak tahu, ya, bahwasannya kalau Allah pilih Nabi Muhammad ini tidak lebih baik. Yang lebih baik adalah memilih Al-Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud. Seakan-akan demikian. Siapa yang lebih tahu kebaikan? Siapa yang lebih tahu hal yang di depan? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebaikan yang kita anggap itu kebaikan bagi diri kita, itu kita tidak lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian cintai itu justru buruk bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Atau yang kalian benci itu justru baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kalian tidak lebih tahu. Nah, ya. Ini prinsip besar. Apabila seorang mukmin memegang prinsip ini, maka dia akan menjalani agamanya dengan sami'na wa ata'na. Dia akan mengedepankan dalil dan menomorduakan akal dan hawa nafsunya. Tapi jika tidak, maka sebaliknya. Datang syariat mengatakan lakukan demikian, dia mikir, menurut saya ini tidak patut karena demikian dan demikian. Ini adalah tidak taslim namanya, tidak berserah diri. Allah Subhanahu wa taala berkata tentang Nabiullah Ibrahim, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Ketika Tuhannya berkata kepada Nabi Ibrahim, "Aslim, berserah dirilah. Islamlah." Nabi Ibrahim mengatakan, "Aslamtu li rabbil alamin." Aku berserah diri kepada Rabbul Alamin. Ya. Ada pertanyaan kemarin, Pak. Ya, saya punya event manasik umrah. Kemudian ada yang bertanya, "Ustadz, bagaimana jika saya punya uang untuk umrah tapi sendiri? Sementara istri saya tidak bisa saya ajak karena ongkosnya cukup untuk berangkat sendiri." Jawabannya bagaimana? Saat itu kewajibannya datang untuk Anda. Yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Umrah dan haji tidak wajib kecuali bagi yang mampu. Yang memampukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sinyalnya bagaimana? Dengan Allah mendatangkan harta kepada kita. Berapa contohnya? 30 juta. Punya 30 juta, ya sudah berangkat. Wahai istriku, ini aku belum dengan syarat umrohnya yang pertama, ya umroh yang wajib. Kalau umroh yang sunnah sudah beda.
Umrah yang wajib yang pertama, wahai istriku, saya mau berangkat. Ini ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Engkau sementara ini belum ada kewajiban. Istrinya belum ada kewajiban. Ya, kecuali kalau sudah punya untuk data berangkat berdua maka silahkan. Kalau istrinya nggak terima gimana Ustaz? Ceritakan kasus Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya Hajar, diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meninggalkan keluargaku di sebuah lembah yang kering kerontang tandus. Ya, kalau antum meninggalkan istrinya di tanah gemah limpah loh jinawi. Ya, Nabi Ibrahim dulu meninggalkan Hajar bersama dengan Ismail yang masih bayi untuk pergi meninggalkan kota Makkah. Hajar dan Ismail mengatakan, Hajar mengatakan, Ismailnya masih bayi, wahai suamiku, apakah perbuatanmu ini perintah Allah? Nabi Ibrahim tidak tega untuk menoleh ke belakang, beliau hanya mengangguk, ya. Maka Hajar pun mengatakan, lanjutkanlah wahai suamiku. Ya. Dua suami istri yang saling mendukung untuk ketakwaan kepada Allah. Lanjutkan wahai suamiku. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa kepadanya. Suami tadi dengan rela lebih mencintai Allah daripada istrinya. Sang istri melihat suaminya begitu didukung. Apa yang terjadi, ikhwan? Akankah Hajar pada waktu itu menyangka akan ada sumber Zam-Zam ketika ditinggal suaminya? Ada sama sekali. Apa yang ada di benaknya? Saya ditinggal, saya cari makan sendiri di tanah yang tandus, mungkin kelaparan, mungkin mati. Kan begitu. Nabi Ibrahim juga mengatakan di dalam benaknya, sudah tidak tahu, yang penting saya menjalankan perintah Allah. Dua makhluk Allah ini bisa mengalahkan rasa kekhawatirannya terhadap musibah dunia. Apa yang bisa? Iman. Yang bisa mengalahkan rasa takutnya terhadap musibah dunia adalah iman. Hajar mengatakan, Allah nggak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa kepada Allah. Ya, dan benar. Demikian pula ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih siapa? Ismail. Akankah Nabi Ibrahim kemudian protes, ya Allah kok gini ya Allah? Dulu anak saya masih bayi, engkau suruh tinggal. Sekarang saya kembali, dia sudah tumbuh dewasa, disuruh nyembelih. Ini sebenarnya ajaran apa ya Allah? Apakah Nabi Ibrahim begini? Enggak. Pertanyaannya lagi, tahukah Nabiullah Ibrahim ketika nanti, mungkin nanti pas nyembelih diganti sama Allah. Diganti sembelihan yang besar. Tahu? Enggak tahu. Yang ada di benaknya Nabi Ibrahim, ya sudah, leher anak saya putus dengan goresan pisau saya. Ismail juga mengatakan, saya sebentar lagi mati karena disembelih ayah saya. Tidak ada yang menyangka kemudian Allah mengatakan, wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti dengan sembelihan yang besar. Ini ya, bukan hanya kasus ini saja, semua syariat Islam kita pelajari. Jika itu kewajiban kita, bismillah, tinggalkan yang lainnya dulu. Urusan rezeki, urusan kesehatan itu urusan Allah. Allah sudah mengatur untuk kita. Seperti tadi ya, kasusnya orang sekarang sudah mengumpulkan uang ya untuk umroh, bisa dia. Tapi katanya, enggak Ustaz, nanti buat haji. Loh, kewajibanmu saat ini datangnya untuk apa? Umroh. Hajinya belum wajib. Lakukan yang wajib dulu. Seperti kalau kita azan zuhur, kita sholatnya sholat zuhur, jangan nantilah asar dulu. Ya. Atau orang datang kewajiban zakat sampai nisab, sudah keluarkan berapapun zakatnya. Jangan kemudian barangkali nisab terendah, dia berhasil mengumpulkan uangnya berapa, emas sekarang 2 juta ya. 2 juta kali 85 gram emas, kalau konversinya ke emas berarti 170 juta. 2,5%-nya pinten?
4.250.000. 4.250.000 lo nanggung kalau mengeluarkan segini. Ya, kebutuhan fakir miskin di daerah saya Ustadz itu 50 juta. Saya tak mengeluarkan zakat saat 50 juta aja lah supaya bermanfaat uang zakat saya. Gitu? Ya enggak. Saat itu datang sudah tunaikan. Ya, demikian pula ketika masalah haji dan umrah. Ya. Kemudian kita antri 30 tahun. Daftarnya usia berapa? 30 tahun, 50 tahun lagi daftar. Ini melakukan sesuatu yang hampir tidak mungkin. Seandainya ajalnya pun masih lama. Padahal Nabi mengatakan usia umatku berapa? 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Anggap usianya 80 tahun. Kira-kira kondisi fisiknya gimana? Ya, mungkin saat daftar dia masih bisa menempuh jarak berjalan 1 kilo 2 kilo masih bisa. Ketika usia 10 tahun kemudian aja, jangan 20 tahun kemudian. 10 tahun kemudian, dari sini ke makam pahlawan sudah nggak nyampe. Bagaimana? Terus gimana? Ya umrah dulu. Itu adalah haji kecil. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah SAW menjanjikan orang yang pergi ke sana digantikan uangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara berpikir yang benar adalah seperti itu. Ketika kita bisa melakukan sesuatu ibadah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau mempunyai umrah. Ya, kalau mempunyai haji silahkan. Ini berbicara yang wajib, yaitu yang pertama ya. Maka di sini kembali orang-orang jahiliyah seakan-akan menganggap Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapannya tidak lebih pandai daripada mereka. Wal iyadu billah. Mereka juga mengatakan laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Seandainya Al-Qur'an ini turun kepada Nabi Muhammad langsung ya, satu kali turun. Kenapa harus berangsur-angsur? Ini juga bentuk protes mereka yang lainnya. Al-Qur'an turun ke bumi ini, jamaah sekalian, ada dua tahap. Tahap yang pertama, Allah Subhanahu wa taala turunkan ke langit dunia. Langit yang pertama ini itu secara jumlatan wahidah, secara langsung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Pada ayat ini disebutkan metode penurunannya adalah satu kali 30 juz langsung dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Adapun dari langit dunia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa nazzalnahu tanzila, kata Allah. Kami turunkan kepada Allah secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad inilah yang mereka protes. Kok enggak sekalian aja? Kenapa berangsur-angsur? Ya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadak." Yang demikian ini tujuannya adalah supaya mengokohkan hati Nabi Muhammad. Sedikit begitu. Dan ini metode belajar yang baik. Kita bisa ambil faedah dari penurunan Al-Qur'an di dalam kita mempelajari sesuatu sedikit-sedikit. Ya, jangan sedikit belum selesai kita maju lagi, ambil lagi. Belum selesai maju lagi. Akhirnya kekuatan ilmu kita tidak kokoh. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad memahami Al-Qur'an dengan kokoh. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Naam. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Qur'an qara'nahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala wa nazzalnahu tanzila. Wa aidan li ajli tasghiri li waqtil 'amal bihi wa
ولو نزل القرآن جملة واحدة استطاع الناس عمل به وكذلك الله نزل منجما على حسب الوقائع لأجل أن يبين حكما كان نازلة أو كان حادثة. هذه هي الحكمة في تنزيل القرآن مفرقا. مفرقا وأيضا لأجل التسهيل لوقت العمل به. Dan juga tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur supaya mudah untuk mengamalkannya. Ya, supaya mudah untuk mengamalkannya. Contohnya Allah turunkan kewajiban sholat dulu sampai 3 tahun di kota Madinah sebelum hijrah. Kemudian ketika hijrah ke Madinah barulah turun syariat puasa, jihad, zakat, semua sedikit demi sedikit. Ya, bayangkan ketika Al-Quran ini turun jadi satu gitu, wahai Muhammad amalkan ini. Belum paham sholat, masih kaget untuk menahan lapar saat puasa. Ya. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala perlahan-lahan menurunkan Al-Quran supaya mereka bisa mengamalkan Islam ini dengan sempurna. Wali ajli ayyubayyina hukma kulli nazilah. Dan juga Al-Quran diturunkan berangsur-angsur tujuan ketiga, yaitu beriring dengan asbabun nuzulnya. Beriring dengan sebab kenapa ayat ini diturunkan. Supaya kaum muslimin bisa memahami makna ayat ini dengan benar. Ya, supaya kaum muslimin bisa memaknai makna ayat ini dengan benar. Ya. Terkadang kita membaca Al-Quran terbawa dengan suasana kita. Ya, terbawa dengan suasana kita. Padahal ayat ini bukan berbicara tentang suasana kita. Maka kita harus tahu asbabun nuzulnya kenapa. Ada tersebar pada waktu itu video seorang ustadz mengatakan, ya, seseorang yang diam terhadap pemerintah yang zalim, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Dalilnya, nah ada dalilnya. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ya. Artinya إذ تبرأ الذين اتبعوا. Ketika orang-orang yang mengikuti pemimpin itu berlepas diri dari mereka. Minal ladzina ittaba'u. Ya. Jadi pemimpin dan rakyatnya ini saling berlepas diri, diam saja. Dan ini kejadian adalah di akhirat. Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan rakyat dan pemimpinnya, kata Ustaz ini ya, rakyat dan pemimpinnya, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Semuanya saling berlepas diri. Enggak. Sudah di hadapan Allah, jangan salahkan saya. Kata pemimpinnya demikian. Rakyatnya juga, saya diperintah oleh dia ya Allah. Dia adalah pemimpin saya. Saling berlepas diri. Wa ra'awul 'adzab. Mereka semua melihat azab Allah Subhanahu wa taala, melihat neraka. Ya. Wa taqatta'at bihimul asbab. Semuanya saling kebingungan. Ya. Ini kata dia, kata Ustaz ini sebabnya ketika kita diam saja dan membiarkan kezaliman pemimpin. Maksudnya bagaimana Ustaz? Pemimpin yang zalim harus diberontak, harus diganti. Padahal ayat ini berbicara tentang apa, ikhwan? Tentang sesembahan selain Allah. Makhluk yang disembah selain Allah nanti akan berlepas diri. Ya. Sudah, jangan salahkan saya, kata yang disembah. Yang menyembah juga mengatakan, ya Allah, dia yang memaksa kami menyembah dia. Nah, di sini ya. Ustadz tadi membawa konteksnya ke pemimpin dan rakyatnya. Padahal ayat tadi berbicara tentang Tuhan selain Allah dan penyembah-penyembahnya. Ya. Ini adalah sebab kenapa ayat Al-Quran turun perlahan-lahan beriring dengan asbabun nuzulnya. Nah. ولا يأخذ زمان الآن معهم على هذه الشاكلة يتدخلون في النصوص
yatadakhaluna يتدخلون في النصوص ويقترحون على الله ورسوله أنه لو كان نص كذا أو كان الحديث كذا وكذا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا يقترحوا على الله وعلى الرسول عليكم بالإيمان بالله والعمل بما أنزل الله دون الاقتراحات والاعتراضات. Naam. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wala yakhluz zamanul ana mimman hum ala hadhihi syakilah. Dan perbuatan seperti ini senantiasa masih ada pada zaman kita. Yaitu orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan pemikirannya, atau dia memprotes ketetapan Allah dalam Al-Qur'an atau ketetapan Nabi Muhammad dalam sunnah. Mereka mengatakan, kok bisa? Apa hubungannya masuk neraka dengan memotong celana? Apa hubungannya Allah Subhanahu wa taala mengadab orang yang tidak berjenggot? Ya. Padahal ini ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menyatakan demikian atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang lagi mengatakan, janganlah menghukumi wanita yang tidak menutup auratnya itu dengan neraka. Semua itu tergantung hatinya, katanya. Ya. Ini semua adalah bentuk protes atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di sini, yatadakhaluna fin nusus. Mereka ikut campur di dalam dalil-dalil wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtarihuna 'ala Allahi wa rasulih. Dan mereka komplain, tidak terima terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya. Annahu law kana an-nassu kadza, seandainya Al-Qur'an itu berbicara seperti ini saja, enggak seperti ini. Au kana al-haditsu kadza wa kadza, seandainya hadis itu begini dan begini. Yaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Janganlah kalian prioritaskan apapun, janganlah kalian letakkan di depan apapun di hadapan Allah dan Rasulnya. Yang di depan harusnya adalah Allah dan Rasulnya. Ya, syahadat kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini konsekuensinya adalah kita mengedepankan apapun. Nah, tidak mengedepankan apapun kecuali Allah dan Rasulnya. La taqtarihu 'ala Allah wa 'ala Rasul. Janganlah komplain terhadap Allah dan Rasulnya. Alaikum bil imani billah. Hendaknya kalian tetap beriman kepada Allah, wal 'amali bima anzalallah, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah yang sudah ditetapkan, itulah kebaikan. Dunal iqtirahati wal i'tiradat, tanpa komplain dan tanpa pembangkangan. Ya. Tapi kita kaum muslimin adalah kaum yang dikenal dengan waqalu sami'na wa ata'na, orang-orang yang mendengar dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wasil. Assalamualaikum. Ihtiqaruhum lil fuqara, al-mas'alatul hadiyatu ba'da al-mi'ah. Istigharul fuqara fatan biqawlihi wa la tatrudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Kemudian masalah yang berikutnya yang ke-101, ihtiqaruhum bil fuqara. Ya, orang-orang jahiliyah kebiasaan mereka adalah merendahkan kaum fakir miskin. Menganggap rendah kaum fakir miskin. Kalau yang tadi dia mengangkat orang-orang yang kaya. Bahkan sampai mereka mengatakan harusnya wahyu ini enggak turun pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad miskin. Tapi turunnya kepada Al-Walid bin Mughirah atau Urwah Ibnu Mas'ud, dua-duanya orang kaya. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, izdira'ul fuqara, mereka orang-orang yang meremehkan kaum fakir miskin. Ya, sementara kaum fakir miskin, kaum lemah,
ini adalah orang-orang yang pertama kali menjawab ajakan Nabi Muhammad SAW. Dan bukan Nabi Muhammad saja, nabi-nabi sebelumnya selalu diawali dengan pengikutnya orang-orang yang miskin, yang lemah. Fa'atahum biqaulihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Janganlah engkau usir, janganlah engkau tinggalkan orang-orang yang menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذه سبق لها نظير وهو أنهم يتركون اتباع الأنبياء لأن الفقراء هم الذين اتبعوهم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون أي الفقراء والذين لا شأن لهم في المجتمع وهذا من دين الجاهلية حتى إنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع هؤلاء وأن يجلسوا معهم takabburan. فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين فتكون من الظالمين ولو طردهم عليه الصلاة والسلام لكان من الظالمين. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, hadhihi sabaqa laha nadhirun. Ya, ini adalah bab yang sudah kita lewatkan dari bab sebelumnya yang sudah ada contohnya, yaitu mereka memang kebiasaannya adalah merendahkan orang-orang fakir. Dan pandangan mereka fokus kepada orang-orang yang kaya. Ya. Tujuannya adalah untuk menyombongkan diri jamaah sekalian. Dan untuk bertawakal kepada orang-orang kaya. Nah, maksudnya apa bertawakal? Menyandarkan nasib hidupnya kepada orang kaya. Menganggap kalau kontak saya ini banyak orang kayanya, kontak HP, ya, kontak WA banyak orang kayanya, ini hidup saya jadi lancar, ya, rezeki jadi luas. Tapi kalau kontak saya banyak orang yang miskin-miskin, ini adalah simbol kesempitan hidup. Ini adalah perkara jahiliyah, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa annahum yatrukuna ittiba'il anbiya. Dan tujuan mereka meninggalkan kaum fakir miskin karena mereka orang-orang fakir miskin adalah orang yang pertama kali menjawab dakwah Nabi SAW. Dan antum lihat juga di beberapa tempat selalu yang menjawab dakwah walaupun pada masa ini adalah orang-orang yang lemah dulu. Karena memang orang yang punya power dia akan berpikir, siapa Anda datang ke sini emang mau menguasai harta saya mungkin atau menjadi pemimpin di sini. Ya, tapi orang miskin tidak ada pemikiran seperti itu. Lebih objektif. Dan itu terbukti di beberapa zaman. Li'annal fuqara'a humul ladzina taba'uhum. Karena orang-orang fakir ini adalah pengikut para nabi. Mereka mengatakan qalu, ya. Orang-orang jahiliyah mengatakan anu'minu laka. Haruskah saya beriman kepadamu wahai Muhammad? Atau yang tepatnya ini adalah untuk Nabi Nuh. Wahai Nuh, apakah saya harus beriman kepadamu? Wattaba'akal ardhalun, sementara yang pengikutmu adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya harta. Bayangkan, menimbang kebenaran, menimbang wahyu, menimbang kenabian hanya dari pengikutnya. Kalau pengikutmu orang-orang yang kaya, sami'na wa ata'na. Kalau pengikutmu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, maka siapa Anda? Ini adalah perkara jahiliyah.
Ay al-fuqara walladzina la sya'na lahum fil mujtama', yaitu orang-orang yang miskin dan tidak ada perhitungannya di masyarakat, orang-orang yang disisihkan oleh masyarakat. Wa hadha min dinil jahiliyah hatta innahum talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ay yamna'a haula ay yajlisu ma'ahum indahu takabburan. Bahkan mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kalau Anda ingin kami ini mengikuti Anda, itu singkirkan budak-budak itu. Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Thalib itu singkirkan. Ammar bin Yasir, Ali bin Abi Thalib bukan budak tapi orang miskin. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir singkirkan. Kalau mereka menyingkir, kami yang masuk, menyertaimu. Bayangkan. Sampai di situ mereka menghina orang-orang fakir miskin. Emang orang fakir miskin makhluk siapa? Tidakkah mereka malu terhadap penciptanya? Atau ketika seseorang melihat paras orang lain yang kurang rupawan barangkali, kurang cantik, kurang tampan, kita kembalikan ini adalah yang menciptakan Allah. Dan Allah mengetahui hati kami. Tidakkah kita takut ketika kita menghina seseorang kemudian Allah murka karena kita menghina makhluknya? Nah, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, jangan engkau dengarkan mereka, jangan engkau tinggalkan orang-orang fakir miskin ini. Ya, orang-orang jahiliyah meminta Nabi Muhammad apa? Meninggalkan atau mengusir orang-orang fakir. Kata Allah, jangan wahai Muhammad. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Jangan kau usir wahai Muhammad orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan petang hari. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Itu bukan urusanmu sedikit pun wahai Muhammad. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Juga yang orang-orang yang meminta diusirnya orang-orang fakir miskin itu juga bukan urusanmu. Hisab mereka bukan di tanganmu wahai Muhammad. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Jika engkau mengusir mereka wahai Muhammad, ya, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah. Nabi Muhammad diturunkan ayat demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sudah Isya? Belum. Nah. ثم قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله يعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم فمن اتبع الحق ولو كان فقيرا فهو الكريم عند الله سبحانه وتعالى وهو الذي يستحق أن يقابل بالمقابلة الحسنة ويصاح له بالمجلس وأما من أعرض عن الحق واستكبر عنه فهذا لا يستحق Takrim. لا يستحق التكريم لأنه هو الذي أهان نفسه ويستحق الإبعاد والإقصاء والهجر. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Ya, demikianlah kata Allah, kami memberikan ujian sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang biasa, bertingkat-tingkat. Apa kata Allah? Liyaqulu haula'i manallahu 'alaihim. Supaya lisan kita mengatakan, oh mereka yang Allah berikan karunia lebih banyak. Oh mereka orang yang Allah berikan rizki lebih banyak.
lisan kita terbiasa ini adalah pemberian Allah, supaya kita bisa qanaah, supaya kita bisa menerima. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang paling bersyukur? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala nilai kita orang yang paling bersyukur padahal harta kita tidak lebih banyak daripada orang yang di hadapan kita. Ya. Bisa jadi juga orang yang kaya yang lebih bersyukur dengan menggunakan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina. Apabila datang seseorang kepadamu wahai Muhammad dan mereka beriman kepada ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum, katakan kepada dia selamat atas kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kasih sayang pada dirinya sendiri. Allah menetapkan pada dirinya adalah rahmah, zat yang maha pengasih. Annahu man amila minkum su'an bijahalah, bahwasanya apabila ada salah seorang di antara kalian yang berbuat maksiat dengan kejahiliaannya, tsumma taba, kemudian dia bertaubat, mim ba'dihi wa aslah, kemudian setelahnya dia memperbaiki hidupnya, fa annahu ghafurur rahim. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala maha pengasih dan maha mengampuni. Nah, sampai sini dulu materinya. Allahu taala alam. Ya silakan. Sementara ada sebagian pernah kejadian saya tinggal itu, bagaimana kalau saya minta izin tutup dulu Bapak Ibu sekalian, bentar aja paling 10 menit buat sholat, apa boleh? Ada yang marah, memang kita tambahin sama maling kok Mas? Buka aja, saya tungguin di toko, saya tinggal, ternyata barang saya ada hilang. Akhirnya setelah kejadian itu, anak buah saya bilang, gini Mas, kalau pas lagi rame, masuk sholat zuhur, sholat asar, kita gantian aja, kamu duluan. Kalau saya masih nutup waktu saya nyusul, tak dapat tahiyat, enggak apa-apa, yang bisa jamaah. Kalau enggak ya tak nyusul, enggak apa-apa, yang penting kita sholat. Itu apakah saya berdosa, Ustaz? Ya. Jadi untuk masalah pekerjaan yang berkaitan dengan salat 5 waktu, para ulama mengatakan jika pekerjaan tersebut tidak mungkin sama sekali untuk ditutup, contohnya seperti penjaga pintu gerbang, ya. Antum kalau ke Masjidil Haram lihat satpamnya sholat, polisinya sholat atau nanti sholatnya? Nanti dia menjaga dulu, mengamankan, ya. Atau tukang parkir mungkin melihat mengamankan kendaraannya orang yang sholat, atau dokter yang sedang operasi nggak mungkin ditinggal. Seluruh pekerjaan yang tidak mungkin ditinggal maka dia rukhsah, boleh menunda sholatnya bergantian dengan orang yang sudah sholat. Tapi untuk masalah toko tadi saya sarankan kembali ke hukum asal, yaitu diatur bagaimana supaya bisa tutup. Ya, saya juga punya teman bengkel, bahkan restoran itu kan lebih ribet, ya, lebih ribet. Bisa dia sebelum zuhur, 15 menit sebelum zuhur sudah pasang, belum menerima pelanggan, sedang sholat atau sedang persiapan sholat, buka kembali pada pukul sekian. Ya, jadi ada spare Pak, ada spare waktu untuk kita prepare sholat. Kalau memang kita mungkin langsung tutup, kaget orang. Kalau kondisi seperti itu, ya sebenarnya ya salahnya antum. Harusnya menutup sebelum ada pelanggan, diperkirakan ya. Mungkin setengah jam, ya. Kita sedang prepare sholat Bu atau Pak. Ya, kalau sudah terlanjur ya sudah, mau gimana lagi? Antum gantian tadi sholatnya. Ya, untuk saat ini silahkan gantian, tapi usahakan perjalanan ke depan diatur. Setengah jam sebelum masuk waktu zuhur ya, biasanya zuhur ya. Setengah jam atau 15 menit ditulis sedang persiapan sholat, tidak menerima pelanggan. Gitu.
Nah, atau mau saya yang tulis, Pak? Baik, cukup? Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.